Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Kita percaya kita semua ada pagi hari ini semua karena berkat anugerah Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Amin. Mari arahkan hatimu, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu sebab Tuhan baik, Tuhan teramat baik. Sampai selama-lamanya Engkau Allah kami yang teramat baik. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh kami sempurna dalam lindungan-Mu sepanjang minggu ini boleh kami lewati. Perkenanan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Siang hari ini kami datang membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami. Biarlah boleh menjadi persembahan yang harum dan sejati di hadapan-Mu. Menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kami tahu saat kami datang membawa hati kami yang terbaik, hadirat Allah nyata, lawatan Tuhan nyata di tempat ini. Kami semua pribadi lepas pribadi tak satu pun terlewat ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kami tahu Roh-Mu bekerja atas setiap kami boleh disegarkan kembali. Terima kasih banyak Bapa. Segala kuasa iblis setan roh jahat yang ingin mencuri fokus kami dalam menyembah, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan, hanya hadirat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapakku
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin. Di hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat pujian ini sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya,
ajaib perkasa perbuatanmu dalam setiap kami di hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah yang setia. Amin.
pujian bagimu Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, benar Tuhan, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, Yesus Tuhan, kami percaya penuh kepadamu. Sebab kami tidak mampu bila kami berjalan sendirian. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan segenap hati Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita katakan, tanganku yang memegang Yesus selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Serukan bersama-sama Bapak Ibu dengan segenap hatimu. Yesus Tuhan, kami perlu Engkau. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Lagi katakan, sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, ini pengakuan kami pagi hari ini. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau sumber pertolongan kami Bapa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kami yang besar, yang dahsyat, ajaib perbuatannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Selamat siang untuk kita semua. Kita bersorak bagi Tuhan, masuk hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian
Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Ajaib setiap kejadian kami Bapa. Kau yang menulis setiap kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu setia sama Tuhan. Selamanya, sampai akhir hidup kami. Hanya Yesus saja, Tuhan Allah kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kami tidak akan hilang pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terus serukan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Akan pujian ini dari awal kita belajar dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar Tuhan, ini pujian kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, hanya Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku
Tuhan kami terpesona dengan kasih-Ku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Yesus Tuhan, biar ini menjadi iman pengakuan kami, bahwa di dalam kami kurang, di dalam kami penuh kelimpahan, kami tetap percaya pada Tuhan. Bahkan di dalam kami kesusahan, di dalam kami kesukacitaan, kami percaya tetap kepada-Mu Tuhan. Yesus, selama-lamanya hanya Engkau Tuhan kami. Bersama kita serukan lagi Bapak Ibu. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan kami semua, mari Roh Kudus bekerja, berkarya bagi kami untuk kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Kami menyerahkan waktu ini dan hanya mengizinkan Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami untuk berkarya melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Baik, kita akan bersama merenungkan satu bagian dari Injil Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Bapak Ibu kalau melihat ayat ini ya, jadi ayat ini supaya nanti Bapak Ibu bisa membaca dan memahaminya. Ayat ini dibagi menjadi 3 bagian, mulai ayat 1 sampai ayat yang 9. Bagaimana Tuhan Yesus di sana menceritakan atau mengajar tentang melalui sebuah perumpamaan. Nah kemudian ayat 10 sampai 17 itu percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengenai perumpamaan itu juga. Dan kemudian di ayat yang ke-18 sampai 23 baru kemudian Tuhan Yesus menjelaskan apa maksud dari
perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita akan membaca ayat ini Bapak Ibu, tidak usah kita membaca semua, kita membaca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama bagian ayat ini. Mari kita akan membaca bersama 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat yang menjadi catatan bagi kita semua untuk kita bisa memahami bagian dari ayat ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat yang ke-13, ayat itu di sana ada sebuah kata kiasan yang Tuhan sampaikan. Ayat itu bilang begini, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, perhatikan ini ya, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Coba Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat gambaran ini, dengar tapi tidak dengar. Jadi seseorang itu bisa seolah-olah dia mendengar tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Melihat tetapi sebenarnya dia tidak melihat. Jadi ini sebuah kiasan ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana seseorang itu tidak mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau kita membaca ayat yang ke-9, di sana bilang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid, pada orang banyak pada saat itu, menjadi orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dalam konteks ini ya. Oke, dan kemudian kita mari melihat ayat ini, ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ayo kita baca sama-sama ayat ini sampai di kata berbuah aja. 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempunyai pertanyaan, kenapa saya tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Ayat ini bisa menjadi salah satu jawaban untuk kita. Karena kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak mengerti. Kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita tetapi kita tidak mengerti. Makanya firman Allah ini digambarkan melalui sebuah perumpamaan. Mereka yang tanahnya baik itu adalah mereka yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Itu tanah yang baik, dan karena mereka mendengar dan kemudian mereka mengerti firman Tuhan, maka mereka akan berbuah. Jadi kalau kalimat ini dibalik ya Bapak Ibu Saudara, karena itu kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak mendengar dan kita tidak mengerti firman Tuhan. Jadi menghasilkan buah kita butuh untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Kata mendengar itu bukan hanya berbentuk secara literal ya Bapak Ibu, mendengar suara. Tetapi apa yang dimaksud dari ayat ini nanti kita akan belajar untuk kita bisa memahami ini terlebih dahulu.
Nah, sebelum kita sampai di sana ya Bapak Ibu, begini. Bahwa waktu seseorang itu ingin menghasilkan buah yang baik, itu akan menjadi selaras dengan pertumbuhan kerohanian dia dan juga kesehatan kerohanian dia. Jadi menghasilkan buah yang baik itu dapat kita lakukan kalau kita mengalami pertumbuhan dan kita sehat secara rohani. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan kaitkan apa hubungannya dengan mendengar ya firman Tuhan. Karena waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mengerti, maka kerohanian kita akan bertumbuh dan kita juga menjadi memiliki rohani yang sehat ya Bapak Ibu. Sehingga waktu itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa menghasilkan buah. Makanya judul renungan kita pada pagi hari ini bertumbuh, sehat dan berbuah. Jadi tinggal diingat BSB ya, bertumbuh, sehat dan berbuah. Dan 3 hal ini nggak bisa kita pisahkan. Karena waktu kita ingin menghasilkan buah yang baik harus dialami terlebih dahulu pertumbuhan dalam kehidupan kita dan memiliki kesehatan kerohanian. Apa artinya sehat rohani? Untuk memahaminya sebenarnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal melihat tubuh kita aja. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tidak minum atau tidak makan. Coba apa yang terjadi dengan tubuh kita? Gak usah makan dah, minum dulu. Gak minum seharian maka bisa dehidrasi. Apa yang akan terjadi ketika seorang dehidrasi? Mungkin ya bisa saja kepalanya mulai sakit gitu ya. Fokusnya sudah tidak jelas. Itu baru 1 hari. Bagaimana kalau misal 2 hari, 1 minggu. Gitu. Orang gak minum bisa saja dia sangat lemah sekali. Nah ketika seorang lemah dia nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita juga tidak diberi makan, tidak diberi minum, kita akan lemah. Dan itu membuat rohani kita menjadi sakit. Apa indikator yang kita bisa lihat dari orang yang rohaninya sakit? Orang yang rohaninya sakit itu Bapak Ibu Saudara sudah tidak punya gairah lagi untuk berdoa. Untuk membaca Alkitab. Nggak ada punya kerinduan, keinginan untuk melakukan itu. Walaupun dia tahu dia harus melakukannya. Tetapi keinginan saja nggak mungkin ada dalam hidup kita. Orang sakit kita kasih makan apa aja dia nggak ingin makan. Nggak ada selera lagi makan. Sama dengan kalau kita melihat kesehatan kerohanian kita. Kalau kita sudah ada indikasi seperti itu artinya kita sudah nggak sehat secara rohani. Kalau nggak sehat secara rohani, maka nggak mungkin bisa menghasilkan buah yang baik. Apalagi waktu kita berhenti untuk bertumbuh dulu melayani, sekarang tidak melayani lagi dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang nggak sehat secara kerohanian, maka akan muncul perilaku-perilaku yang menyimpang di dalam kehidupan dia. Karena memang dia nggak sehat. Macam-macam sudah akan diperbuat dalam kehidupan dia. Sisi gelapnya kembali akan mulai muncul dalam kehidupan dia. Orang gak sehat kerohanian ya Bapak Ibu Saudara. Gak akan pernah bisa diberitahu. Gak akan pernah bisa kita sampaikan sesuatu. Dan sama seperti firman Tuhan ini sampaikan. Dia mendengar tapi dia gak mendengar. Dia melihat tetapi dia tidak melihat. Dan apa yang akan terjadi? Nanti akhirnya menjadi orang yang bebal. Itu yang firman Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan ini. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akan melihat sekarang 2 tipe orang Kristen di dalam penerimaan terhadap firman Tuhan. Yang pertama kalau kita melihat ayat yang kedua, di sana firman Tuhan sampaikan orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Orang banyak itu Bapak Ibu dijelaskan kemudian di ayat yang ke-14 sama ayat yang ke-15 siapa mereka. Ayat 13, 14 ya tepatnya 13, 14 dan kemudian ayat yang ke-15. Siapa orang yang banyak itu? Orang yang tebal hatinya. Orang yang tidak bisa diberitahu. Bahasa lain dalam Indonesia itu orang yang bebal. Orang yang bebal itu orang yang bisa dengar tapi nggak pernah bisa mau menerima apa yang dia dengar. Makanya waktu kita memberi nasihat kepada orang yang bebal, dia tidak akan tanggapi. Dia dengar tapi dia tidak bisa menanggapi atau merespon dari apa yang dia dengar itu. Akhirnya sama yang seperti firman Tuhan bilang dia
tidak akan bisa menerima firman Tuhan di dalam kehidupan dia. Itu tipe orang yang pertama diceritakan di dalam perumpamaan ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tipe yang saya sebutnya itu tipe murid. Ayat yang ke-11 itu Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana Tuhan Yesus mendefinisikan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Nah, karunia yang diberi, yang dimaksud di sini itu bukanlah karunia khusus. Misalnya ada karunia orang bernubuat, ada karunia orang melayani, orang berbahasa roh dan sebagainya. Bukan ya Bapak Ibu, tetapi orang yang diberi karunia untuk dia membuka dirinya sehingga dia bisa memahami kehendak Tuhan. Siapa mereka? Murid-murid Tuhan Yesus yang ada bersama dengan Tuhan Yesus dalam waktu yang lama. Sehingga mereka mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan. Dua orang ini Bapak Ibu Saudara tidak dibedakan berdasarkan status mereka. Ini orang banyak dan kemudian murid-murid. Ya jelaslah murid-murid, namanya murid-murid Tuhan Yesus. Bukan Bapak Ibu, tetapi dua orang ini dari ayat yang kita baca dibedakan dari penerimaan mereka terhadap firman Tuhan. Apa artinya? Ini Bapak Ibu Saudara, kita mendefinisikan dulu penerimaan terhadap firman Tuhan itu apa. Yaitu sebuah kesadaran diri kita untuk membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Kesadaran untuk membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Loh, saya sadar ini. Saat ini saya ikut ibadah, saya sadar gitu. Saya sedang mendengar kok. Saya sedang melihat. Saya sedang merasakan dan sebagainya. Saya dalam keadaan yang sadar. Nah Bapak Ibu, membuka diri yang dimaksud itu bukan hanya seperti itu. Mari kita akan melihat. Ada dua hal yang perlu kita lakukan di dalam kita membuka diri. Yang pertama itu menaklukkan pikiran kita. Menghancurkan benteng yang dibuat oleh manusia di dalam pikirannya. Kita lihat dulu konteks dari ayat ini ya Bapak Ibu. Ayat ini disampaikan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Siapa orang-orang Israel secara umum, secara keseluruhan? Begini, nubuatan tentang juru selamat itu sudah mereka dengar dan mereka sudah tahu. Orang Israel itu sudah tahu bahwa akan ada juru selamat, akan ada Mesias. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, mereka punya sisa tembok dari bangunan bait Allah. Setiap waktu mereka berdoa di situ, salah satu doa yang mereka sampaikan adalah supaya dikirim Mesias. Sampai sekarang. Jadi tembok itu yang orang kenal dengan tembok ratapan. Waktu mereka berdoa di sana, salah satu doa yang mereka sampaikan adalah mereka minta Mesias itu diberikan. Jadi berapa ribu tahun yang lalu nubuatan tentang Mesias itu sudah mereka tahu. Tapi sayangnya persepsi tentang Mesias atau pikiran mereka tentang Mesias itu dibentengi. Mereka memahaminya bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud. Ya mereka tahu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keturunan Daud itu adalah Yusuf yang seorang tukang kayu. Karena dalam persepsi mereka bahwa yang lahir ini akan dari keturunan yang terhormat. Bangsawan, orang yang dihormati. Dan mereka meyakini bahwa lahirnya Mesias itu bukan dengan cara lahir di kandang. Dengan cara yang sederhana. Tetapi yang mereka pikirkan, persepsi yang ada dalam pikiran orang Yahudi. Bahwa Kristus, Mesias itu akan lahir dengan cara yang luar biasa. Nah, itu dibentengi pikiran mereka dengan konsep pemikiran itu. Mereka juga berpikir bahwa Mesias itu juga akan membebaskan mereka dari penjajahan. Pada saat ini, pada saat Alkitab itu ditulis, ayat ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, Yerusalem atau kerajaan Yehuda sedang dijajah oleh Roma. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang kemudian berperang mengalahkan kerajaan Roma. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Sehingga ketika Yesus ada di dunia ini, mereka nggak terima. Karena apa?
Karena konsep berpikir mereka. Itu yang saya bilang, benteng dalam pikiran orang Yahudi itu nggak bisa menerima Yesus itu sebagai Mesias. Karena yang dibangun dalam pikiran mereka itu adalah Mesias yang akan berperang melawan penjajahan dan akan membebaskan mereka secara politik. Dan lahir di dunia ini dengan cara yang luar biasa. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Tuhan Yesus lahir dengan cara yang sederhana. Nah, benteng pikiran ini ya Bapak Ibu Saudara, walaupun Tuhan Yesus sampaikan dia Mesias, dia Tuhan, tidak banyak orang Israel yang menerima itu. Karena benteng pikirannya, sama dengan kita. Kalau kita sudah mulai membentengi pikiran kita, kita mulai berpikir enggak mungkinlah Tuhan melakukannya. Enggak mungkin seperti ini. Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara, maka biar kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak akan pernah bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena kita mulai bermain dengan pikiran kita. Masa sih seperti itu? Masa seperti ini? Itu sesuatu yang membentengi pikiran kita. Sehingga kita nggak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut dengan mereka yang mendengar tapi tidak mendengar. Mereka yang melihat tetapi tidak melihat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu satu benteng pikiran yang butuh kita taklukkan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 Paulus menuliskan bagaimana dia menghendaki bahwa kita menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memang tidak bisa dipikirkan oleh logika. Tapi logika nggak bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Betul enggak Bapak Ibu? Kok diam? Logika nggak pernah bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Hukum logika nggak bisa kita tempatkan di atas dari kebenaran firman Tuhan. Nah ketika kita melakukan itu, maka kita akan menolak firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, menaklukkan pikiran kita. Untuk kita membukanya, kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, butuh pemulihan terhadap luka hati. Suatu saat Bapak Ibu, seorang anak, dia sudah pemuda waktu itu, dia datang dan dia sampaikan, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Yang dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu kalau bilang A, terus kita lakukan B, maka kita akan dihukum. Kita akan menerima sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara ketika dia mengalami keburukan dalam kehidupannya, yang ada dalam pikirannya hukuman Tuhan. Saya sedang dihukum Tuhan Pak. Saya sakit dan itu penyakit, itu hukuman yang Tuhan beri kepada. Waduh, Tuhan itu menjadi satu pribadi yang menakutkan. Satu pribadi yang tidak menyenangkan. Kenapa dia punya pemahaman seperti itu? Dia ditinggal oleh ibunya. Ibunya meninggal dan sisa ayahnya. Kemudian ayahnya menikah lagi. Sayangnya ketika ayahnya menikah lagi, ayahnya menjadi pribadi yang keras. Yang suka melakukan kekerasan fisik kepada anak ini, bahkan melakukan kekerasan verbal kepada anak ini. Ayahnya tidak lagi menanyakan apa yang kamu butuhkan. Tetapi yang dilakukan ayahnya ketika dia berbuat salah, maka ayahnya akan memberikan hukuman kepada dia. Itu yang membuat dia akhirnya dia memahami bahwa Allah itu sama seperti ayahnya. Sehingga dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara yang dia lakukan, dia melayani Tuhan karena dia takut dihukum oleh Tuhan. Dia datang ke gereja, dia menyembah Tuhan karena dia takut dihukum oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan hubungan kita dengan Tuhan kalau konsep pemahaman dia seperti itu. Nah itu terjadi karena dia mengalami pengalaman yang terluka di dalam kehidupan dia. Orang yang hatinya mengeras itu akan dimulai dari pengalaman luka. Ketika dia tidak dipulihkan Bapak Ibu Saudara, maka hatinya semakin lama semakin akan mengeras. Kalau sudah mengeras,
maka firman Tuhan itu nggak akan bisa dia terima dengan baik dan dia tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupan dia. Dan jadilah dari dua hal ini kita tidak bisa menaklukkan pikiran kita, kita juga tidak meminta Tuhan memulihkan hati kita. Jadilah kita seperti yang ayat 13 tadi sampaikan, mereka melihat tapi mereka tidak melihat. Itu kalimat yang sebenarnya menjadi unik ya Bapak Ibu, menjadi aneh bagi kita. Mana mungkin orang yang melihat tidak melihat? Bagaimana mungkin orang yang mendengar tapi tidak mendengar? Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Pandangannya ke sini, telinganya ke sini, belum tentu dengar. Makanya dalam satu survei, setiap khotbah yang disampaikan 45 menit, maksimal hanya 5% yang diingat. Ketika orang bertanya begini, apa yang kamu dapatkan dalam ibadah dari firman Tuhan? Oh ya, tadi dia cerita, pendeta itu cerita dan wah lucu sekali. Saya kalau ingat sampai sekarang itu senyum-senyum sendiri saking lucunya apa yang dia ceritakan. Jadi hanya yang dia lucu yang dia ingat. Oh tadi luar biasa loh kesaksian dari hamba Tuhan itu. Bagaimana dia Tuhan menolong dia dari tidak ada menjadi ada. Wah luar biasa. Wah kita cuma membanggakan cerita orang. Tapi yang jadi pertanyaannya gini. Apa yang Bapak Ibu dapat? Apa yang Bapak Ibu terima dari kebenaran firman Tuhan ini? Adakah sesuatu yang menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita menjadi orang yang melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, maka kita akan pergi ke gereja dengan hampa dan pulang juga dengan hampa, tidak dapat apa-apa. Dan itu yang membuat kita nggak sehat secara rohani. Kalau kita nggak sehat secara rohani, maka itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kanan kirinya. Lihat aja. Karena matanya itu sudah mulai berkurang kadar terbukanya. Orang kalau melihat dan melamun terlihat kan Bapak Ibu. Misalnya saya melihat. Itu terlihat loh dari sini. Jadi makanya dilihat oh orang seperti ini. Nah Bapak Ibu. Rasanya bahwa itu manusiawi. Ya, sekarang gini, saya mencoba untuk tidak menjadikan alasan kelemahan kita sebagai manusia untuk kita melakukan itu, untuk kebenaran firman Tuhan itu tidak memberkati kehidupan kita. Walaupun kita harus berjuang untuk menaklukkan pikiran kita, kita juga membutuhkan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Dan tentu saja kondisi dalam kehidupan kita butuh perjuangan untuk hal itu, untuk terus diingatkan, untuk terus ditolong oleh orang lain, untuk bisa kita tetap bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sekarang bagaimana Tuhan itu punya cara yang banyak untuk menolong kehidupan kita. Saya tahu sulit bagi kita, siapapun itu ya. Saya pun mengalami hal itu, kadang-kadang dengar, saking lamanya dia bercerita, apalagi kalau dia bercerita itu kayak orang mengajar, kayak dosen yang mengajar diam gitu. Bawaannya paling ngantuk, pikiran yang lain mata ke depan, tapi pikiran kita yang lain kemana setelah ini saya mau makan apa ya. Waduh mudahan rumah makan ini buka ini ya dan bla bla bla. Pikiran kita hanya seperti itu dan hilanglah firman Tuhan yang kita dengar. Makanya kalau khotbah terlalu lama itu juga gak bisa diserap oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, Tuhan punya cara untuk menolong kelemahan kita. Kalau kita melihat pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-10. Mereka bertanya gini, Tuhan mengapa engkau menceritakan melalui perumpamaan? Karena Tuhan tahu kelemahan orang-orang pada saat itu. Sehingga Tuhan membutuhkan cara untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang banyak pada saat itu. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan kita.
Tuhan banyak cara untuk mengingatkan kita ketika kita tidak mengalami kesehatan secara rohani. Atau rohani kita nggak sehat. Atau pertumbuhan kita sudah mulai berhenti. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan dia bisa pakai orang-orang yang tidak kita duga untuk menolong kita. Nah, salah satu orang yang tidak kita duga untuk menolong kita adalah orang yang di sebelah kita. Dia bisa saja Tuhan pakai untuk menolong kita. Mengingatkan kita untuk kita boleh tetap mengalami pertumbuhan, untuk rohani kita boleh tetap sehat. Tapi yang jadi pertanyaannya, kita mau enggak? Kita masih jadi orang bebal apa enggak? Kita masih menjadi orang yang melihat tapi tidak melihat. Orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Mungkin Tuhan sedang berbicara melalui masalah yang kita hadapi. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada orang yang ada di sekitar kita, yang memberikan nasihat kepada kita. Tapi pertanyaannya, kita mau enggak? Kita membuka diri kita enggak untuk bagian ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya banyak cara. Ketika cara yang pertama enggak berhasil untuk menolong kita, dia punya cara kedua. Untuk mengingatkan kembali kehidupan kita. Ketika cara kedua tidak berhasil dan kita tidak membuka diri, Tuhan punya cara yang ketiga. Bahkan Tuhan punya banyak cara yang keempat, kelima, 10, ke-20, sampai yang ke-100. Tuhan gak akan pernah berhenti untuk menolong kita. Yang membuat kita tidak bisa ditolong adalah diri kita sendiri. Dan akhirnya membuat kita tidak bisa mengalami pertumbuhan. Mari kita simpulkan ya Bapak Ibu Saudara. Menghasilkan buah yang baik itu selaras dengan pertumbuhan dan kesehatan rohani. Penerimaan terhadap firman Tuhan akan memberikan pengertian yang benar dan kehendak untuk menghasilkan buah yang baik. Yang dilakukan untuk membuka diri adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus dan mengalami pemulihan hati di dalam Kristus. Dan yang terakhir, jadilah pribadi yang melihat, jadilah pribadi yang mendengar, jadilah pribadi yang mengerti Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh mengalami pertumbuhan, rohani kita sehat dan kita bisa menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, Allah yang baik bagi kami, Allah yang sanggup untuk menolong hidup kami. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau tidak berhenti untuk menolong kami. Kau selalu punya jalan, Kau selalu punya cara Tuhan. Untuk terus menguatkan kami boleh bertumbuh. Kami boleh tetap sehat dalam rohani kami. Bahkan kami bisa menghasilkan buah yang baik untuk orang banyak. Ampuni kelemahan, keterbatasan kami Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan, jangan jauhkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus menolong kami, memberkati kami di tengah kelemahan-kelemahan kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus.
Tuhan mari Engkau memberkati, menguatkan kami melalui perjamuan ini. Memberi pengertian, pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus, Kau memberkati roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan, kami minum, kami kembali mengingat kasih Tuhan yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang akan ikut berjalan. Dekat ke salibmu.
kita makan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-Aku. Mari kita makan. Mari Bapak Ibu angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum. Kita naikkan syukur, berterima kasih untuk kebaikan, kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Sama angkat tangan kita. Salibnya, salibnya teramat mulia. Kau menebus dosa-dosa kami. Perjamuan yang kudus, untuk kami kembali boleh mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Puji nama Tuhan, siang ini kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan hatimu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu dan perjamuan kudus. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan kami memberi dengan segala ucapan syukur kami, dengan segala sukacita kami Tuhan. Memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, dan kiranya apa yang kami beri ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa, segala pujian syukur bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Tuhan memberkati persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan, dan segenap jemaat GPS Alpha Omega mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah siang hari ini. Kita mendengarkan pengumuman. Dan karya tanganmu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus terbesar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Kami bersyukur Tuhan, terima kasih berkat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami. Dan biar ibadah kami ini juga ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kau bersuka, kau bergirang karena kami semua Tuhan memuliakan Engkau, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati, anugerah-Mu ada bersama dengan umat-Mu. Bahkan semua aktivitas kami di minggu ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menyertai kami, menguatkan, meneguhkan iman kami Tuhan, dan membuat kami berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpah engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan yang baru dari Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.